Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Muslimah dan teman saya Alias Zaka. Kali ini kita akan menceritakan sosial drama yang berjudul Pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Masih terjadinya Perang Badar, terdapat beberapa peristiwa penting. Salah satunya pernikahan antara Fatimah, putri Rasulullah, dan Ali, putra Abi Thalib. Pernikahan antara Fatimah dan Ali berlangsung secara sederhana di Madinah. Atas usia Rasulullah SAW, hanya Fatimah satu-satunya yang belum menikah di antara putri Rasulullah yang lain. Hal ini dikarenakan statusnya sebagai putri bungsu dan usianya yang masih muda. Selain itu, Fatimah mampu menjaga dirinya agar terhindar dari fitnah ketika berinteraksi dengan lawan. Fatimah dikenal sebagai sosok perempuan cantik, cerdas, dan tangguh. Atas dasar kepribadian Fatimah, inilah banyak pria yang jatuh hati. Namun, tak jarangnya mereka minder ketika mendekati Fatimah, karena kedudukan ayahnya sebagai orang paling mulia di dunia. Suatu hari Abu Bakar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sahabat Rasulullah ini bermaksud menjadikan Fatimah sebagai istrinya. Wahai Rasul, jika Anda mengizinkan, bolehkah saya melamar putri kesayangan Anda? Dia masih kecil, saudaraku. Sesungguhnya aku sedang menunggu berita dari langit perihal jodoh untuk putriku. Lamaran Abu Bakar ditolak secara halus oleh Rasulullah. Meskipun demikian, Abu Bakar tidak pernah merasa marah atau kecewa pada Rasulullah. Beberapa hari setelah Abu Bakar mengajukan lamaran, sekarang giliran Umar bin Khattab mengajukan hal serupa. Namun lamaran Umar bin Khattab juga ditolak oleh Rasulullah. Berita tentang Fatimah yang dilamar sampai juga ke telinga Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, apakah engkau telah mendengar tentang Fatimah? Belum, aku tidak mendengar apapun yang kau maksud. Aku dengar Abu Bakar dan Umar telah mengajukan lamaran kepada Rasulullah. Hah? Apakah menerima lamaran salah satu dari mereka? Rasulullah menolak lamaran mereka. Sebenarnya, Ali sudah sejak lama menaruh hati kepada Fatimah. Mereka berdua telah saling mengenal sejak kecil. Apalagi dulu Ali tinggal bersama Rasulullah. Seiring berjalannya waktu, Ali kagum dengan kepribadian Fatimah yang nyaris sempurna sebagai sosok wanita soleha yang pantas dijadikan sebagai seorang istri. Agaknya, budak laki-laki ini menyadari perasaan Ali terhadap Fatimah. Lalu, ia memberi semangat agar memberanikan diri untuk melamar Fatimah. Wahai Ali, apa yang membuatmu ragu untuk melamar Fatimah? Aku tahu engkau menyukainya. Ya, kau tahulah bagaimana keadaanku saat ini. Aku hanyalah pemuda miskin. Lagi pula, aku tidak merasa pantas menikahi seorang putri utusan Allah. Ali, jangan putus asa. Pergilah menemui dan utarakan niat tulusmu untuk melamar putrinya. Akhirnya, Ali mendatangi Rasulullah setelah memantapkan diri. Namun, ketika berhadapan dengan secara langsung dengan calon mertuanya, tiba-tiba mulut Ali terkunci rapat. Wahai Ali, ada perlu apa kau kemari? Bicaralah kepadaku. Ali tidak menjawab pertanyaan Rasulullah. Ia terdiam karena tidak tahu kalimat yang tepat untuk mengawali pembicaraan, dan Rasulullah mencoba untuk menebak isi pikiran Ali. Apakah ini menyangkut tentang lamaran? Apa engkau hendak meminang putriku, wahai Ali? Ali merasa malu, ternyata Rasulullah telah mengetahui keinginannya melamar Fatimah. Benar sekali, wahai Rasul. Apa mahar yang dapat engkau berikan untuk menghalalkan putriku? Tidak ada, wahai Rasul. Aku tidak memiliki apa-apa. Tiba-tiba Rasulullah teringat akan perisai yang pernah beliau berikan kepada Ali. Apakah perisai Al-Hutan masih ada padamu? Oh iya, masih ada padaku, wahai Rasul. Perisai itu bisa dijadikan sebagai mahar pernikahan. Sebelum menerima lamaran dari Ali, Rasulullah meminta persetujuan dari Fatimah. Beberapa saat yang lalu, Ali mendatangiku. Ia mengajukan lamaran untuk menikahimu. Apakah engkau bersedia menikah dengannya, wahai putriku? Fatimah tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Wajahnya tertunduk malu, tersenyum. Ini pertanda Fatimah menerima lamaran yang diajukan oleh Ali. Wahai putriku, aku menikahkanmu dengan seorang yang paling banyak ilmunya, lapang dadanya, dan orang yang paling pertama memasuki agama Islam. Akhirnya tibalah pernikahan Fatimah dan Ali. Rasulullah mengundang para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, Thalha, Zubair, serta beberapa orang dari kaum Ansor. Beliau berkhutbah sebagai pengantar pernikahan Fatimah dan Ali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku menikahkan Fatimah dengan Ali. Sesungguhnya kalian menjadi saksi atas pernikahan keduanya. Semoga Allah memberkahi keduanya, memperbaiki kualitas keturunannya, menjadikan keturunannya mereka pembuka pintu rahmat, sumber hikmah, dan pemberi rasa aman. Selesai memberikan khotbah, Rasulullah menuntun mempelai pria untuk melaksanakan akad nikah. Wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menikahkanmu dengan Fatimah. Sungguh aku akan menikahkanmu dengan putriku dengan mahar 400 mitsbal perak. Aku terima dan ridho, wahai Rasul. Ali dan Fatimah menjalani kehidupan rumah tangga dengan niat meraih keridhoannya, karena menikah merupakan ibadah yang penyempurnaan separuh agama. Ali terbiasa hidup dalam keterbatasan. Bahkan setelah menikah, Ali belum memiliki pekerjaan tetap. Meskipun begitu, Fatimah tetap menerima kondisi suaminya dengan rasa ikhlas dan syukur. Tiap hari, Ali bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan Fatimah sebagai seorang istri bersikap rajin, hemat, taat kepada perintah suami. Setelah menikah dengan Ali, Fatimah melahirkan 3 orang putra dan 2 orang putri. Nama putra mereka adalah Hasan, Hussein, dan Muhsin. Namun Muhsin wafat di usianya yang masih kecil, sedangkan kedua putri mereka bernama Zainal dan Ummu Kulsum. Ketika Ali bekerja di luar rumah, Fatimah mengasuh putra-putri mereka sembari mengerjakan pekerjaan rumah. Sebelum ajal menjemput Fatimah, Fatimah sempat berpesan kepada suaminya. Wahai suamiku, jika aku pergi lebih dahulu, aku meminta engkau untuk menikah lagi. Aku ingin ada seseorang yang membantumu mengasuh putra-putri kita, apalagi selama ini ada amanah besar yang menantimu. Untuk permintaan yang kedua, Fatimah ingin agar jenazahnya dikuburkan pada malam hari. Sebelum engkau menguburku, tutuplah tubuhku dengan baik, lalu kuburkan aku di malam hari, karena aku malu jika banyak orang yang melihat jenazahku. Nah, wafat di usianya yang belum genap 30 tahun. Kematian Fatimah hanya berselang 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Jenazah Fatimah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah di Madinah. Demikianlah akhir kisah pernikahan Fatimah putri Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Hikmah yang kita ambil dari kisah ini, pertama, niat baik harus disertai cara yang baik. Baik pula seperti sikap Ali yang ingin menikahi Fatimah demi menjalankan syariat Islam, bukan hanya sekedar cinta. Kedua, hidup sederhana mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, balasan bagi seorang istri yang taat kepada suaminya adalah dibukakan pintu surga sesuai yang ia kehendaki. Allahu a'lam bishawab. Sekian cerita dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.